perkenalkan, nama saya Putri Gadesel Neno. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Saya mahasiswa dari semester 3 kelas D. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Pendidikan IPS di SD dengan materi esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006 kelas 5 dan kelas 6. Selamat menyaksikan. Bye-bye. A. Identifikasi peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam KTSP 2006 kelas 5 dan kelas 6. Pengertian peristiwa adalah suatu kejadian yang terjadi di masa lampau atau masa yang akan datang. Sebuah peristiwa dibangun dari fakta-fakta yang saling berkaitan yang hasilnya bisa berupa peristiwa positif maupun negatif. Fakta-fakta yang kita tarik dari suatu peristiwa bisa berjumlah lebih dari satu, tergantung dan kompleksitas sesuatu peristiwa. Oleh karena itu, fakta-fakta yang bisa menghasilkan konsep yang juga berjumlah lebih dari satu. Konsep-konsep yang beragam dan berjumlah lebih dari satu karena berasal dari satu peristiwa, maka untuk memudahkan memahami esensinya, kita melakukan generalisasi atau memandang secara umum, namun bisa mencangkup seluruh esensi yang terkandung. Selanjutnya B. Nilai-nilai dan sikap serta keterampilan atau intelektual atau analisis personal dan sosial IPS 2006 kelas 5 dan kelas 6. Yang pertama, nilai dan sikap dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas 5 dan kelas 6. Menurut Ocha dan Johnson, belajar nilai itu dapat dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Cara yang efektif adalah melalui action learning model dengan menekankan pengajaran skill agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Yang penting bahwa siswa yang masih sangat remaja didorong untuk dapat berperilaku sesuai dengan nilai yang dihayatinya. Proses belajar model ini berjalan sirkuler, tidak linear, artinya seorang dapat saja menempati tahapan tertentu tetapi di dalam lingkaran pemahaman yang ulang. Menurut Saifuddin Aswar pada tahun 2010, sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu. Yang kedua, keterampilan intelektual, personal, dan sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 di kelas 5 dan kelas 6. Yaitu yang pertama, keterampilan intelektual adalah kemampuan analisis atau keterampilan berpikir. Contohnya yaitu sejumlah proses melukiskan, menyimpulkan, menganalisis informasi, konseptualisasi, generalisasi, dan mengambil keputusan. Yang berikut membuat kesimpulan seperti memahami dan menerangkan konsep berdasarkan pengamatan. Berikut menganalisis informasi, yaitu kemampuan untuk mengamati secara hati-hati dan merumuskan kesimpulan. Yang kedua, keterampilan personal, yaitu merupakan keterampilan yang dibutuhkan tiap siswa khususnya dalam mempelajari PS dalam prosesnya, antara lain yaitu dengan membaca peta, membuat dana rumah dan peta RT atau RW. Yang ketiga, keterampilan sosial. Menurut Johnson dan kawan-kawan mengemukakan bahwa keterampilan sosial adalah kumpulan perorangan dalam interaksi dengan tatap muka, menyadari hubungannya sendiri, menyadari sifat dan keanggotanya, dan mendapat kepuasan dalam berpartisipasi. Selanjutnya, contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai sikap, dan keterampilan atau intelektual, personal, dan sosial dalam konteks pendidikan IPS SD 2006 kelas 5 dan kelas 6. Peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, serta nilai, sikap, dan keterampilan itu tidak dapat dipisahkan karena memang semua aspek tersebut terikat dalam struktur pendidikan IPS. Berikut adalah salah satu contoh KBM yang dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan siswa. Yang pertama, peristiwa sebagai bahan kajian. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Sumpah Pemuda.
Yang kedua, fakta-fakta sebagai bahan kajian, yaitu berupa gambar-gambar dari tokoh sejarah naskah Sumpah Pemuda, gambar gedung-gedung bersejarah bagi penggerakan nasional, gambar suasana kota Jakarta pada zaman penjajahan, dan yang ketiga konsep, ya, seperti nasionalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Yang kedua, kaum pergerakan, persatuan bangsa, kemerdekaan, dominasi asing, patriotisme, organisasi politik, HAM, dan sebagainya. Yang keempat, generalisasi. Seperti yang pertama, setiap manusia, masyarakat pasti mengalami perubahan penjajahan pasti menimbulkan konflik dan kesengsaraan. Yang kedua, perwujudan nasionalisme disesuaikan dengan tantangan zamannya. Yang kelima, nilai. Yang pertama, nilai material, yaitu siswa merasa telah menikmati hasil kemerdekaan. Yang kedua, nilai vital, meliputi cermat dalam meneliti ulasan sejarah, objektif dalam menilai informasi, kreatif dalam memprediksi. Yang selanjutnya C, kerohanian, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasional dalam berargumentasi, memiliki empati terhadap pengorbanan para pahlawan, rasa tanggung jawab atas hikmat kemerdekaan. Yang keenam, sikap, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, disertai tanggung jawab terhadap perkembangan zaman, toleransi terhadap pendapat orang lain, bangga sebagai